Hai teman-teman, Shalom, nama aku Grace. Kalian pasti di gereja Katolik udah pada sering denger kan, tahun A, tahun B, ataupun tahun C. Nah, pasti penasaran gak sih apa bedanya tahun-tahun tersebut dengan tahun yang kita gunain di sehari-hari, kayak tahun Masehi. Nah, udah pada penasaran kan? Yuk coba kita langsung tanya sumbernya. Yuk coba kita langsung tanyain sama Romo Deo yang ada di sini. Halo Romo. Hai. Makasih udah datang ke sini. Aku mau nanya nih Mo. Jadi apa sih bedanya tahun ABC dalam gereja Katolik? Baik, dalam gereja Katolik, kalender liturgi itu untuk misa mingguan itu ada tahun A, B, dan C ya. Ini akan terus berjalan setiap 3 tahun ya. Yang membedakan adalah isi bacaan Injilnya itu berbeda-beda begitu. Itu yang membedakan. Kalau misa harian itu dibagi dalam 2 tahun ya, tahun 1 dan tahun 2 ya, tahun ganjil dan tahun genap gitu. Nah, kalau itu yang berbeda adalah malah bacaan pertamanya gitu. Nah, bacaan Injilnya itu tahun 1 dan 2 sama begitu. Berarti apa sih bedanya tahun ABC ini dalam gereja Katolik sama tahun umum yang kita biasa pakai? Nah, kalau tahun umum, tahun Masehi itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember begitu ya. Lalu tahun yang baru. Kalau kalender liturgi itu dimulai dari Minggu Advent yang pertama ya sampai nanti hari raya Kristus Raja semesta alam ya. Itu jadi sekitar November itu ada perubahan kalender liturgi kalau dalam Katolik begitu. Nah, berarti bagaimana kita menentukan tahun ABC dalam gereja Katolik? Kita ikuti aja ya. Kalau mulai dari sekarang 2023 kita tahun B, maka tahun depan pasti tahun C. Tahun depannya lagi pasti tahun A gitu ya. Atau nanti kalau habis dibagi 3 lah itu pasti tahun C gitu misalnya gitu ya. Itu bisa dihitung. Oh, bisa dihitung. Ya. Nah, kenapa sih di tahun liturgi itu ada Injil Matius, Markus, sama Lukas saja? Memang begini, tiap tahun A, B, dan C mungkin memberikan penekanan khusus pada Injil tertentu begitu ya. Tetapi Injil Yohanes itu juga tidak ketinggalan. Itu dia selalu ada dalam setiap tahun itu, diselipkan macam itu di tiap tahun begitu. Selipin. Oh, aku tuh sering denger nih Mo, kalau baca tahun ABC nih itu berasa kayak baca satu Alkitab. Ya bukan satu Alkitab tapi mungkin hampir ya. Kalau kita mengikuti misa mingguan rajin selama 3 tahun nih ya, artinya tahun A, B, C kita lalui, kita mungkin membaca hampir seluruh kitab suci begitu ya. Tapi tidak semua. Juga kalau kita ikut misa harian nih rajin ya, tiap hari kita ikut misa harian itu dalam waktu 2 tahun bahkan kita sudah mendengar atau membaca hampir seluruh kitab suci juga. Wah, lengkap gitu. ya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan tentang tahun ABC dalam gereja Katolik? Kalau masih ada yang punya pertanyaan atau yang masih kepo-kepo nih, boleh langsung chat di kolom komentar. Makasih Romo Deo udah datang di sini dan berbagi ilmu dengan yang lain. Sama-sama, See you. See you.